Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru terkait dengan peralihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, yaitu inilah daftar 16 organisasi P3K. Sudah ada gambaran alih status paruh waktu ke full time atau penuh waktu. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib honorer dan P3K paruh waktu di tahun 2026. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini. Di bawah ini daftar nama 16 organisasi P3K yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih yang resmi mengajukan 5 tuntutan kepada pemerintah. Antara lain mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai full time. 5 tuntutan yang diajukan merupakan hasil konsolidasi nasional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanggal 30 Januari hingga 1 Februari 2026. Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Gabungan R2R3 Indonesia Faisal Mahardika mengungkapkan sesuai informasi yang didapat dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bahwa pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu dilakukan secara bertahap. Tahapan dimulai dengan mengangkat P3K paruh waktu yang ikut seleksi P3K 2024 tahap 1. Aliansi R2R3 Indonesia mendukung proses peralihan secara bertahap. Dimulai dari tahap 1, kata Faisal kepada jpnn.com, Selasa 3 Februari 2026. Menurut Faisal, sangat wajar bila paruh waktu hasil seleksi P3K tahap 1 diprioritaskan pertama, karena mereka telah mengikuti seleksi tahap pertama pada tahun 2024. Alasan lain karena peserta seleksi P3K tahap 1 didominasi oleh honorer database BKN. Kemenpan RB menyampaikan bahwa penentuan skala prioritas itu salah satu rujukannya adalah database BKN, tegas beliau. Menurut Faisal, sesuai informasi Kemenpan RB, sudah ada daerah yang mengajukan kebutuhan P3K penuh waktu. Nantinya pengangkatan P3K penuh waktu dilakukan bertahap. Dia menegaskan peningkatan status P3K paruh waktu ke full time tergantung kepada Pemda juga. Bagi Pemda yang memiliki anggaran, bisa mengajukan usulan kebutuhan kepada Kemenpan RB untuk ditetapkan formasi P3K penuh waktunya. Selanjutnya, Aliansi Merah Putih mengajukan 5 tuntutan. Ketua Umum Aliansi Merah Putih atau AMP, Fadlun Abdillah mengatakan, AMP sebagai gabungan organisasi ASN P3K lintas provinsi di Indonesia telah menyelesaikan konsolidasi nasional di Jakarta. Dari konsolidasi tersebut AMP menyampaikan poin-poin tuntutan
dan komitmen strategis sebagai berikut. 1. Alih status menjadi PNS, menuntut adanya mekanisme kebijakan yang konstitusional dan berbasis regulasi untuk alih status ASN P3K menjadi PNS secara bertahap dan berkeadilan dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kemudian yang kedua, penguatan status dan kapasitas karir. Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan profesional dengan menggunakan konsep perjanjian kerja sampai masa pensiun ASN P3K sesuai jenjang karir dan kejelasan jenjang karir bagi ASN P3K dengan adanya jabatan dan pangkat sesuai dengan kompetensi yang diatur dalam regulasi turunan Undang-Undang ASN 2023. Yang ketiga, pengesahan RPP Manajemen ASN. Kami menyerahkan naskah kebijakan baru dan blueprint perjuangan sebagai bahan material dalam menyusun rencana peraturan, maksudnya rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN agar aspirasi lintas profesi terakomodasi secara substantif dengan mencantumkan ASN P3K dapat diakomodasi. Pemerintah dengan segera untuk mengesahkan dan mengakomodasi masa kerja terhitung sejak awal pengabdian untuk mendapatkan hak pensiun, serta hak dan kewajiban sesuai pasal 21 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan hak-hak yang didapatkan oleh PNS seperti gaji terusan, penyetaraan, penyesuaian ijazah, mutasi. Selanjutnya yang keempat yaitu peningkatan P3K paruh waktu ke P3K penuh waktu. Mendesak kementerian, maksudnya pemerintah untuk segera mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu tahun ini dengan asas kemanusiaan yang adil, beradab, berkeadilan, serta penghormatan terhadap martabat aparatur negara dan kualitas pelayanan publik yang profesional. Kemudian yang kelima, bagian integral pelayanan publik. Kami menegaskan ASN P3K adalah bagian penting dan menjadi ujung tombak dari sistem pelayanan publik nasional, maka ASN P3K harus ditempatkan sebagai agenda prioritas pembangunan sumber daya aparatur negara. Kami akan terus mengawal proses ini di DPR RI dan kementerian terkait demi terciptanya keadilan bagi seluruh ASN P3K di Indonesia, tegas Fadlun Abdillah kepada jpnn.com pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2026. Berikut ini adalah daftar nama 16 organisasi P3K lintas profesi yang tergabung dalam AMP sebagai berikut. 1. Pengurus DPP dan anggota ADAPI atau Asosiasi Dosen ASN P3K Indonesia. 2. Pengurus DPP dan anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Nusantara atau FKB P3KN. 3. Pengurus Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan atau Forkomnas Lipkes. 4. Pengurus Persatuan P3K RI atau P3KRI. 5.
pengurus Forum P3K Dosen dan Tendik Indonesia atau FOPDI-TI. 6. Pengurus Ikatan ASN P3K Penyuluh Pertanian Indonesia. 7. Pengurus Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI. 8. Pengurus Forum Sahabat Nusantara Kemenak RI. 9. Pengurus Guru Lulusan PPG atau Lulus PPG P3K atau GLPG P3K. 10. Pengurus Forum Komunikasi Dosen P3K Indonesia atau FKDPI. 11. Pengurus Persatuan P3K Mahkamah Agung RI atau P3KMA RI. 12. Pengurus Asosiasi P3K Penyuluh Perikanan. 13. Pengurus Forum Pegawai Pemerintah ASN P3K FPP-ASN P3K. 14. Pengurus Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia atau PTKNI. 15. Pengurus Forum Penyuluh PKB atau PLKB P3K Indonesia. 16. Pengurus Forum Penyuluh Agama Islam P3K Indonesia. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terkait dengan peralihan status P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.